اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على كل نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شافع الأمة، وعلى آله وذريته وإتراته وأهل بيته الطيبين الطاهرين من أبناء فاطمة وعلى أصحابه وأمته خير الأمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعمل دنياك بقدر مقامك عليه، واعمل لآخرتك بقدر بقائك عليه، واعمل لله بقدر حاجتك عليه، واعمل لنارك بقدر صبرك عليه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memilih kita untuk hadir di rumahnya di pagi hari ini, di yaumil ahad ini. InsyaAllah akan menjadikan catatan baik kita sampai di hari kiamat nanti. Salat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita ikuti terus sampai di akhir hayat kita. Masalah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang seorang ulama besar yang berasal dari Irak yang bernama Syekh Abu Bakar As-Sibli. Syekh Abu Bakar As-Sibli ini berasal dari kota Sibli, Irak. Beliau telah berguru kepada 400 ulama. Salah satu gurunya adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi yang kita kenal sebagai tokoh sufi besar. Syekh Abu Bakar As-Sibli belajar dari 400 gurunya sehingga beliau dapat menghafal 4.000 hadis. Pada masa lalu untuk belajar satu hadis nggak kayak sekarang, tinggal buku satu kitab sudah di tasrif hadisnya. Tapi pada masa itu 4.000 hadis yang beliau dapat sungguh sangat sulit sekali. Dari 4.000 hadis yang beliau dapat itu semua hadisnya musalsal sampai Rasulullah SAW. Yaitu dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Dari 4.000 hadis, Syekh Abu Bakar As-Sibli memilih satu hadis yang beliau pakai dan beliau merasakan dengan hadis tersebut adalah keselamatan
yang paling penting bagi diri beliau. Satu hadis ini merupakan satu hadis yang beliau pilih dari 4.000 hadis dan beliau mengamalkannya. Dan semoga kita juga yang dapat sekarang ini dapat mengamalkan hadis tersebut. Bunyi hadis tersebut adalah i'mal lidunyaka biqadri mugamika fiha wa amal li akhirataka biqadri baqaika fiha wa amal lillah biqadri hajatika ilaih wa amal linarika biqadrika sabrika alaih. Yang akan saya artikan dalam hadis ini adalah i'mal lidunyaka biqadri mugamika fiha. Beramallah untuk duniamu dengan kadar kamu tinggal di dunia itu. Berapa lama kita tinggal? Di sini insya Allah belum ada yang sampai umur 100 tahun kayaknya. Paling enggak sini dari wajahnya kelihatan masih muda semuanya. Mudah semuanya insya Allah. Muda umur dunia tapi pahala akhiratnya udah tua. Pahala akhiratnya besar. Kita beramal semampu kita sampai umur kita sebat yang Allah kasihkan. Kalau kita wafat nanti umur misalnya 80 saja, kita ada apa amalan kita sampai 80 tahun? Ada amalan-amalan yang kita amalkan sampai umur 80 tahun, insya Allah yang wajib sudah dikerjakan semua, dan saya yakin percaya semuanya bakal mengamalkan amal wajib sampai akhir hayat. Salat wajibnya sudah, puasanya Ramadan sudah, pergi haji beberapa orang sudah pergi di sini insya Allah. Lalu zakatnya semuanya sudah diamalkan. Apa amalan kita yang selama umur kita selama di dunia ini apa? Insya Allah baca Quran, insya Allah puasa semuanya sudah amalkan. Apa kita persiapkan amal kita nanti dengan amal kita selama di dunia ini? I'mal lidunyaka biqadri mugamika fiha. Beramalah untuk duniamu sebatas kamu tinggal bermukim di situ. Wa amal li akhirataka biqadri baqaika fiha. Beramalah untuk akhiratmu dengan kadar bakal kekal di akhirat. Kita mau pergi umrah misalnya, itu persiapan kita bersiap bawa obat-obatan, takut sakit di tempat umrah, bawa uang yang cukup dan sebagainya. Paling umrah paling lama 20 hari. Akhirat kekal, Bapak Ibu sekalian. Amal kita apa buat akhirat yang kekal? Bakal kita apa di akhirat yang kekal? Bakal kekal kita di akhirat. Apa bakal kita? Wa amal li akhirataka biqadri baqaika fiha. Beramallah untuk akhiratmu dengan kadar bakal kekal selama-lamanya di akhirat. Allah. Di akhirat nanti perjalanan hidup kita masih panjang, Pak. Ini sekarang di dunia ini baru fase ketiga dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Alam keempat, insya Allah kita bakal sampai alam 4, alam barzah. Itu baru alam keempat. Barzah itu gerbang akhirat. Siapa yang beramal untuk akhiratnya dengan tahu bakal kekal di akhirat, dari mulai alam barzah, insya Allah dimulai dengan kalau wafat husnul khatimah, kesononya aman. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih.
Beramallah karena Allah dengan kadar hajat kita sama Allah. Hajat kita terlalu banyak sama Allah. Hajat iman, Islam, sehat wal afiat, hajat kita. Hajat cukup, semua makan, semua dengan seluruh hajat kita. Apa yang kita enggak hajat kita enggak sama Allah apa? Semuanya hajat sama Allah. Pengen punya anak yang soleh, hajat kita. Pengen keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hajat kita. Pengen punya rumah tangga yang nyaman dan tentram, hajat kita. Pengen hidup yang menyenangkan, hajat kita. Semuanya kita minta sama Allah. Maka kita harus beramal lillahi ta'ala. Wa'amalillah biqadri hajatika ilaih. Yang keempat, ini nih. Beramallah untuk nerakamu, bayangin. Wa'mal linarika biqadri sabrika alaih. Beramallah untuk nerakamu dengan kadar kamu sabar atasnya. Sekarang dah di dunia dah. Ini rokok nih. Coba ke mata gituin. Allah. Kayak apa sakitnya? Rokok lo kecil, api kecil. Bagaimana sabar sama nerakanya? Apa amalannya? Contoh amalan yang itu. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Benar-benar api neraka depan ini semua nih. Beramal tuh. Takut sama neraka. Karena kita nggak bakal sanggup, Pak. Api rokok kecil aja kena tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sakitnya kayak apa tahu. Bagaimana api neraka? Yang api dunia nggak ada artinya apa-apa. Bisa 10 kali lipat dengan api neraka. Maka dalam hal ini Syekh Bakar Shibli rahimahullah ta'ala memakai hadis ini luar biasa pegangan dia. Benar-benar beliau beramal mengikuti pegangan hadis tadi. Dan hadis ini insya Allah dihafal lebih baik. I'mal lidunyaka biqadri mugamika fiha. Beramallah untuk duniamu seukuran kamu tinggal di dunia itu. Apa amal dunia? Contoh kerja aja ada pensiunnya. Kalau yang pegawai negeri ada yang misalnya mau jadi pejabat, beramal menjadi pejabat, niatnya mau jadi pejabat bukan pangkatnya tapi manfaatnya. Misalnya ada yang mau jadi contoh, ada yang mau jadi wali kota. Dia berniat, ya Allah saya kepengen jadi wali kota agar saya bermanfaat, ya Allah buat orang banyak, itu boleh. Kalau minta jadi sebutan wali kota nggak ada artinya di depan Allah. Kita niat, ya Allah saya pengen jadi pemimpin satu perusahaan atau apa, dengan niat dia bisa bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah jabatan dia manfaat dunia wal akhirat. Mau jadi gubernur, sekarang lagi rame mau jadi presiden, terus rame dah. Saudara saya Habib Alwi kemarin, Anies datang nelpon mau ketemu Habib Alwi. Habib Alwi minta maaf dia nggak bisa. Orang-orang berebut pengen ketemu Anies. Dia emang nggak biasa aja, dia pergi dakwah aja. Dia nggak pusing mau datang Anies. Karena dia tahu untuk menjadi makin besar pangkat, makin besar tanggung jawab. Contoh nih, misalnya jadi ketua RT. Nanti di akhiratnya yang ketua RT lebih berat sedikit dibanding yang lainnya. Kenapa? Bakal ditanya semua penduduk RT tersebut, Bapak itu baik enggak? Satu aja enggak baik, perkara nanti di akhirat. Itu baru RT. Bagaimana RW? Satu RW ditanyain, bagaimana Bapak itu? Satu aja ngomong enggak baik, ketahan dia di yaumil kiamat nanti. Apalagi pangkat makin tinggi. DKM, insya Allah ditanya masjid beres enggak? Beres. Apalagi kalau jamaah pada senang semua, insya Allah DKM bisa masuk duluan tuh surga. Karpet bersih, wangi, itu DKM. Masjid makmur, itu alhamdulillah. Nah, jadi semua jabatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makin tinggi jabatan, makin besar masalahnya. Jadi i'mali dunyaka biqadri mugamika fiha. Wa'mal li akhirataka biqadri baqaika fiha. Beramal untuk akhiratmu dengan kadar bakal kekal selamanya. Kira-kira kita mau pindah rumah aja, persiapan kayak apa coba? Misalnya pindah ke Bandung, kita siapin segala sesuatunya. Ini masih di dunia nih, tatanan dunia, pindah ke tempat doang. Bagaimana pindah alam? Dari alam dunia ke alam akhirat, perjalanan yang besar sekali kalau kita nggak punya persiapan. Ntar di alam barzah itu akan menjadi nikmat atau menjadi azab, tergantung kita di dunia. Bagi orang salehin, meninggal dunia itu adalah kerinduan. Mati itu kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang saleh ketika wafat meninggal dunia itu dengan senyum dan gembira. Gembira, ya Allah, akan berjumpa dengan Engkau ya Allah, sehingga tersenyum. Malaikat pencabut nyawa datang dengan senyum karena orang itu gembira mau wafat. Rata-rata ahli dunia mau meninggal dunia, nggak mau meninggal dia, dipaksa rohnya dicabut karena dia nggak mau tinggalin dunia, dipaksa. Sehingga orang yang dipaksa pasti efeknya jelek. Misalnya ada orang rajin ke masjid, bagus nggak? Bagus. Tapi di masjid ngobrol aja kerjaannya, coba. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Dia ke masjid, tapi di masjid kerjanya cuma ngobrol doang kerjaannya. Yang tadi udah ceritain di luar, diceritain lagi di masjid. Coba. Ntar di akhirat perkara besar tuh. Kalau datang ke masjid lillahi ta'ala, niat karena Allah, dia akan berupaya datang duduk di situ, yang diingat cuma Allah, nggak ingat lain-lainnya. Sekarang masih banyak orang ke masjid, banyak Pak. Belum tentu dia ke masjid bisa selamat. Bisa lebih perkara, bisa lebih besar. Kenapa? Di masjid ngomongin dunia, coba. Sengsara ntar di akhirat tuh. Laporan pertama, si fulan ke masjid. Datang berikutnya di masjid ngomongin di luar hal ibadah. Sengsara ntar di akhirat. Sama juga ngeledekin Allah. Datang ke masjid tapi hatinya nggak sama Allah. Itu sengsara besar tuh nanti. Atau ada orang di luar sakit mau ke masjid nggak bisa, tapi hati dia nangis pengen ke masjid. Itu bisa lebih besar pahala orang yang tadi nangis dibanding orang yang ke masjid tadi yang ngobrol aja kerjaannya, ngomongin dunia aja nggak kelar-kelar. Sengsara tuh. Oleh karena itu, beramallah untuk akhiratmu dengan kadar kamu bakal kekal selamanya di sana. Kita semua punya hajat. Wa'malillah biqadri ajatika ilaih. Beramal karena Allah, karena kita punya hajat yang banyak sama Allah. Ibu pengen sehat, betul, pengen sehat. Sakit mesti beli obat, betul. Tapi sekarang beli obat aja ngeri beli obat. Beli obat batuk sirup aja bisa perkara sekarang. Kena ginjal. Teman saya cuci darah gara-gara minum obat sirup tuh. Ginjalnya kena. Sekarang cuci darah. Artinya beramal lillah itu Allah lindungin. Kita minta sama Allah, Allahumma ba'idna min kulli bala. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala. Ya Allah, tolong banget ya Allah. Bala itu macam-macam. Ada bala sosial, ada bala fisik. Bala fisik sakit. Bala sosial jadi perkara hidup di dunianya perkara. Mau keluarganya perkara, mau tetangga perkara. Orang paling sengsara. Cianjur itu jadi perkara karena apa? Bab sosial. Cianjur sama Allah dikasih gempa karena LGBT-nya banyak. Padahal di Cianjur itu dulu tempatnya ulama. Ada memajangan gelar, memajangan gentur dulu. Tempat orang alim, orang soleh. Orang Cianjur dulu rata-rata pakai pici.
Benar-benar orang solehin. Sekarang ini rajiun kejadian, lihat aja tuh. Nanti nih gempa bakal ada terus-terusan, mau dekat mau akhir kiamat tuh begitu, ada terus ada gempa. Sebelum Dajjal muncul tuh ada gempa di mana-mana. Karena Allah murka malam ini sebagai penghujung dunia, itu nanti ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan wafatkan semua orang-orang soleh sebelum jadi kiamat. Orang-orang solehin nanti diwafatin semua. Ada angin yang sejuk berhembus dan mewafatkan orang-orang solehin supaya nggak ngalamin azabin hari kiamat. Yang terakhir menjadi hal penting bagi kita, semuanya pengen masuk surga. Kita bacakan selalu doa tuh, minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi nggak dilupain ujungnya, wa qina azaban. Karena semua bakal nyebrang jembatan Shirathul Mustaqim yang bawahnya api yang menyala-nyala. Semuanya pasti lewat jembatan Shirathul Mustaqim, kadang nggak ada. Dari mulai di dunianya dia pejabat, di bawahnya dia cuma rakyat biasa, lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Tan Jokowi lewat Shirathul Mustaqim, lewat Shirathul itu. Yang pendukung Jokowi minta maaf ya. Dia lewat, cuma bilang lewat dong, sih nggak bilang apa-apa, cuman Jokowi pasti lewat Shirathul Mustaqim. Kita juga lewat. Di dunia lumpuh nggak bisa jalan, Shirathul Mustaqim jalan dia, lewat. Di dunia lumpuh nih nggak bergerak. Lewat Shirathul Mustaqim. Apa doanya? Doanya wa'mal linarika bigodri sabrika ini, beramal untuk nerakamu sesuai dengan kadar sabar kita. Jembatan Shirathul Mustaqim itu lebar luasnya cuman sehelai rambut kita nih dibelah 7. Kayak apa tuh tipisnya? Nah, kayak apa tipisnya, coba bayangin. Tapi lewat situ. Bagi orang-orang yang beramal untuk neraka termasuk itu. Wa malinarika bigodrika sabrika alih. Beramal untuk nerakamu dengan kadar sabarmu atas neraka. Yang pasti semuanya bakal lewat di atas jembatan Shirathul Mustaqim. Ada yang Allah gampangkan banget. Sekali langkah, satu langkah, selesai nyebrang. Ada yang Allah gampangkan. Tapi ada yang bertahun-tahun nyebrang jembatan Shirathul Mustaqim sampai tahunan. Ada yang nggak sempat nyebrang, baru nginjak, plung jatuh. Langsung jatuh, Allah yahfad, nauzubillah. Tapi yang hadir pada hari subuh hari ini, insya Allah selamat Shirathul Mustaqim semuanya. Insya Allah di Shirathul Mustaqim bakal dituntun sama malaikat Jibril. Ada malaikat yang janji sama Allah, ya Allah, barang siapa membaca salat buat Nabi Muhammad 10 kali, aku berjanji untuk menuntunnya di atas jembatan Shirathul Mustaqim. Dituntun sama malaikat, nanti kita dituntun di atas Shirathul Mustaqim karena kita baca sholawat. Nah, salah satu amaliyah baca sholawat itu juga dahsyat, termasuk selamat di atas jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi mudah-mudahan pada hari ini sudah hafal semuanya nih, hadisnya nih. An-Nabi SAW qala i'mal lidunyaka bigodri mugamika fiha wa'mal li akhirataka bigodri baqaika fiha wa'mal lillah bigodri hajatika ilaih wa'mal linarika bigodri sabrika alaih. 4 nih hal penting, coba ingat-ingat. Kita mau beramal di dunia dengan kadar kita tinggal di dunia berapa lama. Udah sakit, sholat udah tiduran, tapi dia masih dianggap sholat sama Allah. Atau tiduran, dia tiduran. Enggak usah indah. Ada yang pas bangun tidur pusing banget, udah nggak kuat. Mau berdiri nggak kuat, puyeng, palanya muter.
Tapi dia tahu kewajiban, dia tetap sholat walaupun sampai tiduran. Mesti menggugurkan kewajiban itu, Mas. Ada orang yang ya Allah kasihan banget dah, nggak punya kaki, masih sholat. Kenapa? Bukan sholat punya kaki nggak punya kaki, punya tubuhnya sehat apa cacat, tapi sholat adalah kewajiban. Sehingga kita ingat bahwa kita sholat itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat kita banget sama Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu hak Allah. Tapi itu cuma satu, ya Allah minta wafat husnul khatimah. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abu Bakar Shibli ini ulama besar. Beliau itu murid daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi, ulama besar dari Baghdad. Nah, beliau dari Shibli itu di Irak. Beliau menyimpulkan dari 4.000 hadis yang beliau hafal, beliau pilih hadis yang tadi ini. Semoga hadis ini menjadi ingatan buat semuanya. Saya ulang lagi biar minimal kebayang ingatannya. I'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Wa'mal li akhirataka biqadri baqaika fiha. Wa'malillah biqadri hajatika ilaih. Wa'mal lidarika biqadrika sabrika alaih. 4 hal ini pegangan buat kita. Beliau bayangin udah memilih dari 4.000 hadis, beliau pilih hadis yang tadi. Nah, ini udah disimpulkan oleh ulama. Kita orang sekarang tinggal ngejalanin doang gampang, insyaallah. Menjalankan pegangan ini, 4 ini pegangan. Siapa yang punya masalah sama orang lain, segera minta maaf. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Minta maaf, jangan ada sangkutan. Salah sama orang. Kita minta maaf sama manusia. Kenapa? Dosa sama Allah, Allah ampunin langsung. Dosa sama manusia, selama manusia itu nggak ampunin, nggak maafin, nggak bakalan Allah mau maafin. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang lebih simpel dari tadi itu, lebih simpel dan lebih masyhur hadis ini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berusaha untuk duniamu, beramal untuk dirimu seolah engkau hidup selamanya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ini i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Dan beribadah, berupaya untuk akhiratmu seolah mati besok. Jangan besok. Ntar siang kita nggak tahu. Pulang dari sini kita nggak tahu apa. Ada orang masih duduk sehat-sehat, pulang diumumin ini rajulun atau telah meninggal. Jadi beramal itu sama juga kematian depan kita nggak tahu. Ada orang punya rencana ini itu, wallahu a'lam bishawab. Umur nggak ada yang bisa tahu. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah majelis subuh Masjid At-Taqwa ini, Habib doakan insyaallah masuk surga bareng-bareng semuanya. Semuanya bareng-bareng karena orang-orang di sini subhanallah menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Mau hadir pagi hari duduk ngantuk-ngantuk, kita segera datang ke sini niat cuma karena pengen dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang didapat ini merupakan pengantar buat kehidupan kita nanti. Kita mau pakai jilbab karena Allah. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW kita nggak pakai jilbab, Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak mau pakai pici, semuanya pakai kain karena Allah. Mau hadir di sini karena Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang beramal karena Allah. Karena hajat kita terlalu banyak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, ada satu doa. Insya Allah doa ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi
kita minta sama Allah, minta digirangin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dah. Dan kalau baca doa ini, kalau boleh tangannya diangkat ke atas begini, saking pentingnya nih doa. Sampai Rasulullah SAW pernah berdoa, diangkat tangan begini sampai maaf ketiaknya kelihatan. Artinya begitu tingginya tangannya begini. Berarti ya, sikap berdoa juga penting. Ada yang berdoa begini. Yang parah yang doa yang tangan di dengkul gini. Kalau tahlilan, amin amin amin. Amin amin amin. Berdoa ajaran Nabi, tangannya begini kan? Begini, dirapetin. Dapetin begini. Tapi kalau kita penting banget minta sama Allah Subhanahu wa taala, boleh angkat segini boleh. Doa ini dibaca, tangannya diangkat setinggi-tingginya. Dan doa ini insya Allah saya ulang-ulang lagi. Udah pernah kasih tahu di sini, tapi saya ulang lagi. Karena ini doa yang paling pamungkas bagi saya. Allahumma farihna fi dunya wal akhirah. Allahumma farihna fi dunya wal akhirah. Ya Allah, gembirakan kami di dunia dan di akhirat. Kalau digembirakan sama Allah Subhanahu wa taala udah enggak ada sedih. Allahumma farihna fi dunya wal akhirah. Yang yakin doanya, kabul insyaallah. Kalau girangin kita di wafat kita husnul khatimah, wafat dengan senyum, gembira kita. Mau meninggal gembira, kenapa? Bakal ketemu sama Allah. Malaikat yang nyambut nyawa kita namanya malaikat apa? Israel. Malaikat Israel datang dengan wajah yang ganteng dan cakep, datang dengan penuh senyum. Akan senyum kita lihat malaikat Israel, akan senyum lihat beliau datang. Akan dengan penuh senyuman, dengan gembira. Wafat yang hebat lagi, waktu kita mau wafat ada Nabi Muhammad SAW nemenin kita. Dalam kubur yang banyak baca salat, ada Nabi Muhammad yang nungguin kita di kuburan untuk mau ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, mau ditanya ada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang tadi semoga dihafal, diingat-ingat. I'mali dunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhirataka biqadri baqa'ika fiha wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih wa'mal linarika biqadri sabrika alaih. Mudah-mudahan hadis ini dapat diingat-ingat menjadi pegangan kita. Kita bakal mau beramal. Ada yang mungkin bacanya nggak fasih, nggak apa-apa. Allah Maha Tahu. Allah akan jadikan ketidakfasihan kita terdengar fasih di telinga malaikat karena kita dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nggak semua bisa fasih. Tapi dengan yakin, insya Allah bacaan tadi menjadi fasih di telinga malaikat rakib dan atid yang catatin akan terdengar fasih semuanya. Semoga ini menjadi bekal kita semuanya nanti, insya Allah jadi pegangan kita sampai kita wafat nanti. Sekali lagi saya juga mohon maaf lahir dan batin, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Al-Baqi secara pribadi mohon maaf lahir dan batin segala kekurangan dan kesalahan Al-Baqi selama hidup di dunia ini. Dan para hadirin dan hadirat, Al-Baqi doakan mudah-mudahan Allah tempatkan semuanya di tempat yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Sebelum kita tanya Habib, mungkin ini perlu dikonfirmasi ya Habib, yang tadi diajarkan Habib. Ikmali dunyaka biqadri muqamik fiha, muqamika fiha. Ikmali akhirataka biqadri baqaika fiha. Ikman lillah biqadri Hajatika
hajatika Ade. ilai ya begitu. Kemudian ikmali narika bigadri sabrika ade. I'mal, jadi i'mal, beramallah, i'mal di dunyaka, bagi duniamu, bigadri dengan kadar muqamika fiha, kamu tinggal di atasnya. Wa'man li akhirataka bigadri baqaika fiha. Wa'man lillah bigadri hajatika ilaih. Wa'man linarika bigadri sabrika alaih. Ya, bilangnya i'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhirataka biqadri baqaika fiha wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih wa'mal linarika biqadri sabrika alaih. Demikian. Hafalin semua ini ya. Mau bareng-bareng bacanya. Ayo. I'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhirataka biqadri baqaika fiha wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih wa'mal linarika biqadri sabrika alaih. Salah apa semua nih? Ngeluarin ini susah pasti. Apal sih yakin apal semua. Ngeluarin ada berat, ada susah. Apal sih apal. Kelihatan wajahnya apal semua. Dari wajahnya anteng tenang, kelihatan wajahnya udah apal semua. Ngeluarinnya susah. Ngeluarinnya susahnya. Agak macet. Soal apal sih apal, ngeluarinnya susah. Ini kalau di ujian dijawab gitu boleh nggak? Ujian sekolah. Ya ibu, saya bisa tapi macet. Kasih nol. Saya bagian amin aja. Jazakallah khairan. Subhanallah. Mungkin kita bertanya, silahkan kalau ada tanggapan-tanggapan tentang apa yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan, saya persilakan. Bapak Ibu, silakan Pak Kecitri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Trik. Ini saya bertanya agak sedikit beda dengan yang saya bacakan dan tugas ketua BKM membacakan buku Riyadhus Shalihin. Ada hadis begini, ini hadis mengenai bab surga. Jadi redaksinya kira-kira bahwa Rasulullah itu menunjukkan pada para sahabat ada ahli surga begitu. Lalu ahli surga itu yang dimaksud adalah ada perempuan yang hitam gitu. Lalu memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya sembuh dari penyakit saya, yaitu penyakit ayan. Karena kalau kejadian terjadi ayan itu lalu auratnya terbuka. Lalu Rasulullah memberikan dua alternatif. Yang pertama, saya akan doakan kamu untuk kesembuhannya. Yang kedua, tetapi kalau kamu tetap bersabar, kamu jaminannya surga. Hebatnya perempuan itu lalu mengambil yang kedua. Saya akan ambil yang kedua, yaitu saya akan bersabar. Gitu. Nah, lalu perempuan itu
tapi mohon agar didoakan untuk kalau ayam itu tidak terbuka auratnya, nanti didoakan Rasulullah. Nah, yang saya mohon penjelasan ini yang pertama, ini hubungan dengan tawasul itu ya, kalau waktu masih Rasulullah hidup itu boleh. Nah, tapi apakah boleh kalau kita mohon pada Rasulullah itu setelah itu wafat? Ya. Yang kedua, boleh nggak orang itu tidak berobat kalau orang itu sakit, tapi dia dalam kesabaran mensitir dari hadis ini gitu. Jadi dia tetap dalam kondisi sakit, tidak berobat gitu, tapi dia sabar karena Rasulullah menyampaikan jaminannya surga itu gitu. Terima kasih. Alhamdulillah, ini pertanyaan luar biasa. Poinnya yang pertama, Rasulullah udah wafat, terus gimana kita bisa begitu minta? Ada caranya. Ini hafalin semua ini. Allahumma adkhilni bidu'ai Rasulullah SAW. Allahumma adkhilni bidu'ai Rasulullah SAW. Ya Allah, masukkan aku dalam doanya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah doain semuanya buat umatnya. Tapi ini karena hal spesifik, masukin Allahumma adkhilni bidu'ai Rasulullah SAW. Bersama-sama Allahumma adkhilni bidu'ai Rasulullah SAW. Allahumma adkhilni, ya Allah masukkanlah aku dalam doanya Rasulullah SAW. Allahumma adkhilni bidu'ai Rasulullah. Lalu berarti masih bisa. So, Allahumma bijahi Rasulullah SAW, ya Allah dengan haknya Rasulullah, masih bisa? Enggak bisa. Yang kedua, kalau sakit nggak berobat. Nah, ini dalam hadis tadi tentu Rasulullah punya alasan. Kalau beliau sabar lebih baik. Nah, pada masa itu pengobatannya nggak seperti sekarang. Dulu barangkali pengobatannya waktu itu belum seperti hari ini. Karena ayan itu kan tahu gelepar kan, langsung keluar busa gitu kan, ayan. Maksudnya sabar, yang dimaksud Rasulullah SAW, dia bersabar selama menjalani proses sakitnya ini. Dan pengobatan dulu belum ketemu kalau nggak salah, belum ditemukan untuk ngobatin ayan. Sekarang kalau orang ayan, seingat saya waktu saya masih di pesantrennya Habib Hasan Al-Attas, ada seorang Habib ayan, namanya Habib Muhsin Al-Attas. Itu obatnya disisir, rambutnya disisirin. Rupanya ada saraf-saraf di kepala itu menjadi memudahkan dia cepat sadar. Jadi disisir Pak, disisir rambutnya sehingga disisirkan halus. Sehingga ayam cepat sembuh. Karena kalau ayam itu kalau nggak salah gara-gara ada syaraf kepalanya, kenapa begitu sehingga dia ayam. Nah, yang kenapa Rasulullah suruh sabar karena zaman waktu itu obatnya belum ketemu. belum ketemu tentang ayat. Nah, kalau kita sakit ya kita disuruh sama Allah untuk ikhtiar supaya kita sembuh urusan Allah Pak. Tapi suruh ikhtiar untuk kesembuhan lebih baik, karena dalam keadaan sehat ibadah akan lebih khusyuk, lebih baik. Bukan berarti gara-gara di situ nggak mau berobat, jangan. Bukan ke situ maksudnya. Tahrij hadisnya bukan ke situ. Pada masa itu belum diketemukan obatnya. Kira-kira begitu Pak.